Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Hafiza. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Dengan bahasa sederhana, epistemologi merupakan cara mendapatkan pengetahuan dengan benar, dan di mana epistemologi ini berkaitan atau bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan yaitu terkait tentang pengetahuan dan persoalan dalam epistemologi, yaitu terkait dengan bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana validitas pengetahuan pra-pengalaman dengan pengetahuan purna pengalaman. Dalam epistemologi ada jenis-jenisnya, yaitu metode pendekatan sama berdasarkan objek yang dikaji. Nah, dalam metode pendekatannya, epistemologi itu dibagi menjadi tiga, yaitu epistemologi metafisis. Epistemologi metafisis yaitu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandalan metafisika tertentu, yaitu epistemologi ini berangkat dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan itu. Namun, kelemahannya, epistemologi secara tidak kritis begitu saja mengandalkan bahwa kita dapat mengetahui kegiatan yang ada, dialami, dan dipikirkan. Nah, hanya menyibukkan diri dengan uraian tentang seperti apa pengetahuan macam itu dan bagaimana diperoleh. Dan metafisika atau pandangan dasar tentang kenyataan secara menyeluruh yang diandalkan oleh epistemologi metafisis secara ditolak merupakan pengetahuan yang kontroversial. Yang kedua, epistemologi skeptis. Nah, epistemologi skeptis ini mempunyai pendekatan dengan membuktikan terlebih dahulu apa yang kita ketahui sebagai sesuatu yang sungguh nyata atau benar-benar tidak dapat diragukan lagi, dengan menganggap tidak nyata segala sesuatu yang kebenarannya masih dapat diragukan. Nah, kelemahannya bersifat skeptis, yaitu suatu sikap kecenderungan untuk meragukan pendapat orang lain, seperti orang lain yang berinteraksi langsung dengannya akan dipandang sebelah mata dan tidak memiliki kemampuan kognitif yang sama. Yang ketiga itu epistemologi kritis. Nah, epistemologi kritis ini berkelanjutan dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam kehidupan, lalu dicoba untuk ditanggapi secara kritis akan asumsi, prosedur, dan kesimpulan tersebut, yang dimana dalam epistemologi ini berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dicapai. Selanjutnya berdasarkan objek yang dikaji. Yang pertama itu epistemologi individual. Epistemologi ini mengkaji struktur pemikiran, yaitu status kognitif proses perolehan manusia sebagai individu yang bekerja dalam proses pengetahuan. Yang kedua itu epistemologi sosial, merupakan kajian filosofis terhadap pengetahuan sebagai data sosiologis, yaitu hubungan sosial, kepentingan sosial, dan lembaga sosial merupakan faktor yang menentukan dalam proses cara maupun perolehan pengetahuan. Selanjutnya aliran epistemologi. Nah, di dalam aliran epistemologi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, empirisme, yaitu menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera, yaitu kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan, yang dimana kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Yang ketiga, positivisme. Aliran ini indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, yaitu tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Yang keempat itu intuisionisme. Menurut aliran ini tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas, yaitu aliran yang menganggap adanya suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yakni intuisi, atau selalu berdebat dengan paham rasionalisme. Yang kelima, kritisme. Walaupun aliran ini mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, yaitu aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batas-batas tersendiri antara rasionalisme dan empiris. Yang keenam itu idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ikatan dengan jiwa dan roh, yaitu seperti meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta. Yang terakhir, dampak epistemologi. Nah, dampak dari epistemologi ini secara global, epistemologi berdampak terhadap perdebatan manusia. Suatu perdebatan kemungkinan dibentuknya oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek yang ada pada studi manusia, mulai dari filsafat, ilmu murni, dilanjutkan sampai ilmu sosial. Hanya itu pemaparan materi terkait dengan epistemologi.
Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.